Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku, Yudhistira Palepi. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Hari yang bahagia harusnya guys, senang banget. Dan ini suasananya udah berbeda. Aku udah ada di Jakarta. Cuman bergeser dikit dari Jakarta, ada tepatnya di Tangerang Selatan, tapi nggak jauh buat ke Jakarta. Aku udah beberapa hari ada di sini. Jadi aku itu berangkatnya hari Kamis, terus nyampe hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi udah sekitar 1 mingguan aku udah di luar kota lagi, nggak di kampung lagi. Nah, kenapa aku berangkat lagi ke sini? Pertama, karena aku itu emang masih ada kuliah guys, masih ada buat kampus. Sebenarnya kampus itu bisa online, cuman ya begitulah, kalian tahu sendiri kalau anak kos buat anak kos kuliahnya ngerantau, dan aku kuliahnya itu kebetulan bayar sendiri, ambil sih bayar sendiri, bukan nggak ada bantuan atau apa ya. Emang niatnya pengen bayar sendiri sih, makanya aku berjuangin buat bayar kos, bayar kuliah itu. Dan yang kedua, emang kemarin sempat ada panggilan kerja lagi untuk di sini, jadi aku balik lagi ke sini. Dan yang ketiga, emang ada beberapa impian lah, cita-cita lah yang belum tercapai di sini, makanya aku mutusin buat cepet-cepet balik lagi ke sini. Dan ini aku sebenarnya berangkatnya itu bener-bener dadakan banget, karena cuma dihubungin itu sore, misalnya kayak kemarin sore, dan hari ini aku langsung berangkat gitu. Makanya nggak sempet buat bikin video banyak banget pas di kampung. Terus aku juga sebenarnya udah mau bikin record buat video perjalanan aku dari Palembang ke Jakarta, cuman karena aku berangkatnya sendiri, nggak ada teman sama sekali, nggak ada orang yang aku kenal sama sekali, jadi aku masih ngeri guys bikin videonya di perjalanan itu, takutnya ada apa-apa gitu kan. Dan ini itu sekitar jam 7:41, sebentar lagi tuh aku mau jalan sebenarnya buat berangkat kerja. Cuman aku mau cerita dulu kalian mengenai perjalanan aku. Jadi aku dari Palembang itu berangkat sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, aku berangkatnya sendiri, nggak ada teman, sanak saudara, nggak ada yang aku kenal, benar-benar sendiri. Dan aku berangkat pakai bis. Kemarin berangkat dari rumah itu jam 1, bisnya datang jam 2:45 lah kalau nggak salah. Jadi nunggunya lumayan lah. Aku diantar sama ibu, sama bapak, sama adik-adik, sama kakek nenek, keluarga juga, pokoknya banyak banget yang nganterin situ, sama teman-teman juga ada yang ngantar kayak gitu. Terus perjalanan dari Palembang, dari daerahku tentunya ke Jakarta itu sekitar 12 jaman. Aku berangkat 2:45, itu nyampe di Jakarta lagi sebenarnya, nyampe di Lebak Bulus itu sebenarnya jam 3-an. Nah, kenapa jam 3-an? Karena pas itu kita berhentinya cukup lama. Itu ada satu kali pemberhentian di salah satu rumah makan, dan itu cukup lama berhentinya. Makanya nyampenya agak, ya sebenarnya itu nggak terlalu lama sih guys. Cuman ya begitulah, kalian ngerti sendiri lah kalau kita naik bis kan. Jadi nyampenya itu sekitar jam 3-an. Sebenarnya jam 2-an itu udah ada di Terminal Kalideras, cuman aku nggak turun di situ. Aku turunnya di Lebak Bulus biar aku dekat buat ke tempatnya si Om. Nah, aku nyampe jam 3-an, aku langsung OTW lagi naik ojek ke tempatnya si Om, dan akhirnya nyampe di sana. Dan nyampe di sana itu posisi masih belum subuh, masih sekitar jam 3-an juga. Nah, pas udah nyampe, istirahat sebentar sampai siang. Kalau nggak salah itu sorenya aku minta jemput sama abang-abang yang ada di sini buat main, sekaligus aku pengen nginep tempat dia. Terus ke situ, akhirnya ke Tanjung Priuk. Nah, pas sudah nyampe di Tanjung Priuk, udah besoknya itu aku langsung menghadiri ada panggilan buat kerja itu. Terus langsung cari kosan juga di daerah Tangerang Selatan. Terus balik lagi sebenarnya malamnya ke Tanjung Priuk karena itu belum dapat kosannya, dan akhirnya balik lagi ke Tanjung Priuk, nginap lagi 1 malam di sana. Terus ke tempat si Om juga cerita-cerita. Setelah itu
besoknya berangkat lagi dari Tanjung Priok ke sini, ke Tangerang Selatan ini. Nah di situ baru benar-benar cari kosan, dan ya alhamdulillah sih udah dapat sebenarnya kosan yang aku tempatin sekarang nih. Itu kosannya udah aku tinggalin udah 2 malam, baru 2 malam, bener, baru 2 malam. Ya alhamdulillah sih guys, sebenarnya udah dapat tempat kayak gini. Dan aku bikin video ini sebenarnya bukan 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 apa-apa ya, aku cuma mau cerita pengalaman aku aja pas udah nyampe di sini dan gimana sih rasanya kayak gini gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ditanyain kayak gimana sih rasanya ngekos gitu, ya kalau buat aku sih enak-enak aja ya kalau misalnya ada teman. Nah kebetulan aku tuh di sini bener-bener sendiri. Sebenarnya kalau misalnya di Jakarta aku kan masih ada si Om, masih ada teman-teman yang lain lah, aku masih oke lah guys, masih kayak masih wah masih ada ya, walaupun apa ya, masih ada gitu orang yang lumayan dekat sama aku gitu. Nah, cuman karena di sini di Tangerang Selatan ini aku benar-benar sendiri dan aku nggak ada orang yang aku kenal sama sekali, dan aku nggak ada teman sama sekali kecuali itu di tempat kerja. Dan mereka di tempat kerja juga ya ketemunya pasti kerja aja, pas udah nggak kerja udah nggak ketemu lagi gitu. Ya gimana ya, dibilang seneng ya alhamdulillah seneng gitu, cuman dibilang sedih ya pasti juga ada rasa sedih, karena kemarin kan aku ngekosnya tuh hampir dekatan sama si Om, jadi kayak ngerasa ada apa ya, kayak ada orang tua lagi istilahnya gitu yang ngejagain. Cuman ini tuh benar-benar nggak ada dan aku benar-benar sendiri. Ini aja aku baru siap-siap udah rapi-rapi sebenarnya nih, cuman ini kontrakan aku ini masih berantakan banget, aku belum sempat beres-beres karena pulang kerja kan juga malam. Dan apa ya, gimana ya, bingung guys buat ngejelasin itu. Aku cuma pengen berbagi pengalaman aja sih ke kalian. Kalau misalnya kalian bilang seneng nggak, ya seneng lah, siapa sih yang nggak seneng bisa balik lagi ke sini buat ngejar impiannya kan gitu. Tapi sedih nggak sih, ya siapa sih yang nggak sedih juga, ya harus jauh dari orang tuanya, harus jauh dari adik-adiknya, sanak saudaranya, apalagi keluarganya, apalagi Om yang ini udah apa ya, udah 3 tahun lah, banyak banget sih ngebantu aku. Om itu kalau bahasa daerah aku tuh ujang guys ya gitu, jadi banyak banget sih ngebantu aku. Dan sekarang aku harus pindah kosan lumayan jauh sebenarnya dari dia. Kalau misalnya oh ya by the way, ini tuh aku udah ke stasiun, jadi kalau misalnya mau ke Jakarta itu naik stasiun sekitar 1 jam, terus dari stasiun juga dari stasiun ya ke Tanah Abang itu sekitar 1 jam, dari Tanah Abang nanti ke rumahnya si Om itu sekitar 30 menitan lah kalau misalnya cepet. Kalau misalnya pengen ya Grab lah guys, kalau Grab ya sekitar itu pokoknya kalau aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat naik bus atau naik mobil lagi kayaknya bisa sampai 45 menitan guys, lebih lama lah, lumayan jauh. Makanya aku sebenarnya sedih banget sih kalau misalnya jauh-jauh kayak gini, pengennya deket-deket aja, cuman ya gimana gitu kan, orang kita kerjanya di sini, nggak mungkin juga harus pulang pergi Jakarta Tangsel kan. Jadi nggak apa-apa lah, sedih-sedih kita juga harus berjuang dari sebuah perjuangan ya, lumayan lah guys. Jadi ya gitulah. Jadi selama perjalanan kemarin pasti dari Palembang ke Jakarta itu kita berhenti di salah satu rumah makan, itu kalau nggak salah rumah makan Gadang Jaya 3. Dan setelah itu lanjut sampai ke Bakauheni, terus nyebrang sampai ke Merak, dan itu nggak ada pemberhentian lagi, benar-benar perjalanan full banget, jadi berhentinya cuma sekali. Jadi dari rumah makan Gadang itu udah langsung sampai nyebrang, sampai nyampe ke Lebak Bulus, itu nggak ada pemberhentian sama sekali. Dan kemarin itu sebenarnya sempet lewat tol sih guys, cepetnya untungnya sih lewat tol dari daerah Kayu Agung. Jadi dari Kayu Agung langsung tembus ke rumah makan, terus dari rumah makan itu berhenti bentar kan, jalan lagi itu masih masuk tol, syukur-syukurnya masih masuk tol, jadi makanya itu cepet sih. Tapi kalau biasanya sih kalau nggak masuk tol, sebelumnya itu perjalanan bisa sampai 18-20 jam. Jadi kalau berangkat sekitar jam 2 atau jam 3an, paling nyampe Jakartanya itu jam 9an gitu.
jam 9 pagi. Cuman kan kemarin itu aku cepet banget, jam 3 udah nyampe. Jadi ya bersyukur sih. Nah kalau kalian nanya capek nggak di perjalanan, ya jelas lah capek guys. Duduk di kursi bus nggak ada apa-apa di sana. Karena fasilitasnya tuh udah beda guys. Kalau dulu pas aku pertama kali berangkat itu kan ada bantal sama selimut. Nah kalau sekarang itu udah nggak ada. Jadi ya gitulah, dingin gitu. Untungnya aku bawa jaket sama alma mater, jadi aku pakai itu. Nggak ada bantal juga. Capek duduk di sana lama kan perjalanan. Terus apalagi pas aku di kapal itu benar-benar bingung banget. Karena sendiri banget kan guys, nggak ada orang siapa pun yang aku kenal, ya paling kenalan sama orang sebelah kursi. Cuman kayaknya orang itu udah berumur, jadi kayak apa ya, nggak cocok aja gitu buat jadiin teman ngobrol gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya nggak ngobrol apa-apa, jadi akhirnya cuman diam-diam aja ya, yang penting nyampe di Jakarta dulu lah. Nah nanti rencananya setelah di sini ya aku bakal lanjutin beberapa kegiatan aku tentunya. Kalau kerja itu pasti guys, karena buat biaya hidup di sini, biaya hidup di sini lumayan tinggi soalnya. Buat kerja itu pasti. Jadi dan bakal balik kuliah lagi insya Allah, semoga rezekinya lancar, jadi nanti bisa balik kuliah lagi, ngampus lagi. Karena aku sekarang itu masih cuti guys, aku masih cuti kuliah. Dan nanti ya insya Allah kalau lancar aku bisa balik lagi kuliah. Terus ya ngejar beberapa impian lah guys, beberapa cita-cita yang belum tercapai di sini, dan tentunya di target aku juga yang belum tercapai. Terus ya banyak lah, belajar hidup mandiri lah pastinya tentunya. Ya walaupun sebenarnya sedih banget harus pisah sama orang tua, sama sanak saudara, keluarga, terus dadakan banget gitu kan guys perginya. Tapi ya namanya juga hidup, kita itu harus milih. Kalau aku tetap milih bakal tinggal di kampung, ya aku bakal kayak gitu-gitu aja. Cuman kalau misalnya aku berangkat ke sini bakalan dapat something yang berbeda gitu. Makanya kalau aku saranin buat kalian juga, kalau misalnya kalian ada sebuah pilihan, pilihlah sesuatu itu yang berbeda guys. Karena kalau kalian pilih yang sama, ya kalian bakal dapat hasil yang sama. Tapi kalau kalian pilih yang beda, kalian bakalan dapat hasil yang beda juga gitu guys ceritanya. Nah mungkin nextnya kedepannya aku bakalan banyak bikin video itu buat kegiatan aku selama menjadi anak kos, jadi anak rantau, dan jadi karyawan, jadi mahasiswa. Jadi banyak banget bakalan aku record buat aku berbagi pengalaman ke kalian yang mungkin bisa bermanfaat juga sih buat kalian gitu guys. Nah aku juga mau kasih tahu kalian guys, jadi aku itu di sini kontrakan, itu bener-bener kontrakan guys. Jadi di sini tuh nggak ada kosan, yang namanya kosan di sini nggak ada di daerah sini ya guys. Cuman aku nggak tahu di daerah Tangerang kotanya gitu. Kalau di sini tuh bener-bener nggak ada yang namanya kosan, adanya kontrakan. Dan rata-rata itu kontrakannya itu ya lumayan mahal kalau buat satu orang, tapi kalau buat 2 orang ya masih terjangkau lah gitu kan. Kalau buat satu orang itu sekitar 800-an, ada yang 700-an juga guys. Nah kalau itu kan kalau buat 2 orang bisa 400 kan, bisa sharing, itu lumayan. Cuman karena aku ini sendiri ya jadi lumayan berat lah buat aku, dan itu belum termasuk sama listrik. Beda kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta kemarin aku dapat yang 1 juta itu udah termasuk listrik, jadi berdua itu 500 gitu. Jadi ya gitulah, lumayan tinggi banget sih sekarang. Apalagi ini keadaannya kan masih pandemi virus corona, jadi berjuangnya itu emang benar-benar harus totalitas banget, harus 100% banget guys. Bahkan kalau bisa 1000%. Oh ya by the way, sorry kalau kalian dengarnya berisik, karena sebelah ini itu stasiun kereta, jadi kereta tuh warwiri guys. Ya malum lah, aku nyarinya yang akomodasinya lebih dekat tuh, berisik banget kan, kalian dengar banget tuh. Nah ya lanjut, jadi kosan itu ya lumayan mahal lah guys, kontrakan itu kalau buat aku, karena aku sendiri kan. Cuman kalau berdua kayaknya nggak terlalu. Terus buat makanan di sini tuh kayak beda gitu loh. Kalau misalnya di Jakarta kemarin kan ada yang kayak 10.000 gitu. Ya ada nasi yang serba 10.000, yang serba 11.000 gitu. Nah di sini tuh nggak ada.
Terus kalau di tempat aku kemarin yang di Jakarta itu banyak banget warteg gitu kan. Di sini nggak ada warteg guys, tapi aku dekatnya udah dekat pasar sama beberapa jajanan yang kayak orang jual pinggiran jalan gitu, kayak ketoprak gitu, bakso. Nah itu banyak yang jual kayak gitu, tapi warteg aku belum nemu di sini warteg. Terus ya kalau untuk secara harga, kalau di sini tuh harganya masih masih terbilang terjangkau lah, masih sekitar 12 ribuan, 13 ribuan. Cuman kalau di Jakarta kemarin tuh kayak masih 10 ribuan gitu. Itu masih ada guys. Nah kemarin kayak aku kemarin sarapan itu pakai pakai bubur ayam. Itu dia biasanya aku beli di Jakarta cuman 10 ribu, dan ini di sini itu bubur 12 ribu. Itu belum include sama satenya loh guys. Satenya beda lagi, satunya 3 ribuan, sedangkan di Jakarta itu cuma 2 ribuan. Jadi kayak ada perbedaan ya, 1000-2000 nggak banyak sih guys. Cuma kalau kalian orang apa ya, orang yang benar-benar yang kayak aku, apa ya, kalau ngitung tuh bukan bahasa perhitungan ya guys, kayak kalian kalau emak-emak gitu guys, itu kayak mending gue belanja di sini, itu bisa hemat 1000, bisa gue tabung gitu kan, kayak gitu. Nah itu kalau di kita udah keseringan jajan kayak gitu, bedanya 1000-2000, bedanya 1000-2000 ya lumayan banyak guys. Kalau misalnya dikaliin 30 hari, terus nanti sampai 3 bulan, sampai 100 hari, kalau bedanya 1000 aja udah bisa 100 ribu kan. Bukannya perhitungan atau gimana guys, tapi ya emang kita tuh harus ada perencanaan keuangan kan, jadinya kayak gitu. Nah karena gitu lah guys, kalian ngerti sendiri. Nanti sih rencananya aku pengen masak buat di kontrakan, karena di sini disediain tempat masak. Cuman ya kayak alat-alatnya kita bawa sendiri gitu. Aku juga ada rice cooker, kompor itu punya temen aku pakai dulu ya. Udah ada sih sebenarnya, cuman alat masaknya belum aku bawa ke sini. Aku mau yang lihat dulu lah kira-kira cocok nggak buat di sini gitu loh guys. Gitu. Oke guys, lanjut guys, karena tadi memorinya penuh karena aku udah kebanyakan data. Jadi ya gitu guys ceritanya, kalian udah dengar tadi ceritanya, dan seperti itu keadaannya sekarang. Karena ya mungkin juga masih pandemi sih guys, aku nggak tahu juga sih kenapa ya, kayak hati aku tuh masih belum 100% gitu loh guys, kayak nerimanya tuh kayak aku ngerti juga sih guys, ya gitulah pokoknya. Kalau kalian bisa ini, sebenarnya kayak masih ada yang ngeganjel gitu di hati itu, cuman nggak tahu gitu apa gitu kan, aku nggak ngerti juga itu ya. Yang penting untuk saat ini aku jalanin aja dulu kegiatan aku, aktivitas aku seperti biasanya. Nanti ya kalau ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Cuman untuk sekarang kayaknya harus dijalanin dulu. Dan ini baru 1 minggu di perantauan lagi, dan jujur aku udah kangen banget sama kampung, sumpah dah. Aku kangen banget sama orang tua lah pastinya, adik-adik, kampung, kegiatan di sana. Gila itu kangen banget. Dan makanan di sana aja aku udah mulai kangen banget guys. Padahal baru 1 minggu. Karena ya gitulah, karena kemarin kan sempet hampir 6 bulan kalau nggak salah, 5 bulan, 4 bulan, sekitar 4 bulan, 5 bulanan lah di kampung, dan tiba-tiba harus berangkat secara mendadak, yang akhirnya ya gitulah, akhirnya ada di sini. Ya gitulah, sebenarnya masih kangen banget sih guys. Aku kemarin semalam sempat nelpon ke kampung itu sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam lah, 1 jam 44 menitan, jadi hampir 2 jam nelpon, bicara tentang ini itulah, kayak ngelepas kangen banget lah. Katanya adik-adik aku masih sering nangis, katanya ibu aku juga. Ya gitulah, kalian ngerti sendiri lah, anak perantauan kan, anak kosan lagi, sendirian lagi, jadi orang tua tuh pasti benar-benar khawatir banget. Kayak gitulah. Nah jadi oh ya, by the way, di video ini juga aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat ibu aku, buat ayah aku tentunya. Kalau bahasa daerah tuh manggilnya buat emak, buat mbak ya gitulah, buat kedua orang tua, buat adik-adik aku, buat nenek, kakek, sanak saudaraku, ya sepupu, keponakan, pokoknya terima kasih banget udah nge-support, ngebantu aku
sampai akhirnya aku ada di sini lagi. Dan khusus buat Cino, buat Ciawang, thank you, terima kasih banyak telah mensupport baik secara material dan non material. Terus khusus juga buat Ujang, terima kasih sudah membantu dan mensupport saat ini sampai aku ada di sini lagi akhirnya. Kenapa jadi sedih guys? Gila. Ini benar-benar thank you banget. Makasih banget buat Ujang yang dari awal aku pas lagi ada di kampung itu benar-benar mensupport banget aku buat minta info ini itu, terus dibantu buat ini itu sampai akhirnya pindahan kemarin dibantu. Pokoknya terima kasih banget, dan terima kasih banget buat kerjaannya juga akhirnya bisa masuk kerja lagi di sini. Terima kasih banget Ujang. Dan ya gitulah guys, pokoknya aku terima kasih banget buat semua teman-teman yang udah mensupport, semua sanak keluarga yang udah mensupport, terima kasih banget. Dan akhirnya aku udah ada di sini lagi untuk kembali berjuang lagi walaupun saat ini masih ada di pandemi. Ya semoga semuanya bisa berjalan lancar dan baik-baik buat keluarga di sana, jangan terlalu khawatir. Sehat-sehat buat kalian di sana. Pokoknya jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu mikirin keadaan aku di sini. Karena aku di sini juga baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak ada apapun itu, nggak ada kurang-kurangan apapun itu. Alhamdulillah cukup-cukup aja. Dan pokoknya jaga kesehatan aja buat yang lagi ada di kampung. Buat teman-teman juga thank you banget udah support banyak banget. Itu support kalian tuh sangat berarti banget buat aku. Karena ya support itu benar-benar mengangkat semangat lo guys buat berjuang, entah buat kerja, entah buat kuliah, entah buat itu benar-benar nambah semangat aku banget. Pokoknya terima kasih banget yang sudah terlibat dalam hal ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa dikelilingi sama sanak keluarga yang bisa saling support lah. Nggak tahu ya mau bilang apa lagi guys, pokoknya aku terima kasih banget buat sanak keluarga yang udah mensupport ini, khususnya buat Ujang. Itu terima kasih banget. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih ucapan terima kasih. Gitu sih guys, gila sih. Kenapa harus sedih-sedihin sih? Ya, ya gitulah pokoknya. Ini cuma sekedar ucapan terima kasih aja guys. Jadi nggak ada buat niat apapun aku bikin video ini, cuma sekedar ngucapin terima kasih. Karena kan kalau ngucapin terima kasih secara langsung kayak masih rada-rada gimana gitu kan guys. Mungkin video ini bisa mewakili gitu. Dan maaf juga buat teman-teman yang lagi di Palembang, kalau misalnya kemarin ngajak ketemu, mungkin ngajak main, itu aku belum bisa pas lagi ada di Palembang. Kan banyak banget kemarin ada teman yang ngajak main, nginep lah sana. Pokoknya ngajak main, ngajak nginep, ngajak ini, ngajak itulah. Aku belum bisa memenuhi itu. Maaf banget, bukannya karena sombong atau apa, karena emang benar-benar belum bisa guys. Aku nggak bisa kasih tahu alasannya kenapa, pokoknya belum bisa. Dan terima kasih banget pokoknya buat yang terlibat, baik dari banyak banget loh yang terlibat pas aku berangkat. Itu terima kasih banget. Ya gitulah. Dan mohon maaf buat teman-teman tadi juga. Dan nanti kalau misalnya suatu saat ada hal yang kalian pengen tanya ke aku, boleh kalian tanya, boleh kalian share, boleh bagi cerita juga, bisa di Instagram. Kalau punya WhatsApp bisa di WhatsApp aku juga boleh, buat nanya-nanya boleh. Nanti kita saling sharing. Dan nantinya juga aku tadi udah bilang bakal banyak banget buat video kegiatan aku di sini. Ya buat berbagi pengalaman dan berbagi cerita lah guys. Karena cuman kalianlah sahabat-sahabat onlineku yang terbaik yang bakal mendengarkan cerita-ceritaku di sini. Ya, gitulah intinya guys. Jadi ini udah jam 8 lewat 6 menit, udah hampir jam 8 lewat 10 menit. Aku udah harus cari sarapan dan harus berangkat buat kerja. By the way, ini aku belum masak karena segala macam peralatan belum aku bawa ke sini. Jadi makannya masih beli. Nah gitu.
Oke guys, karena waktunya udah mepet banget, dari kalian tadi udah dengar banyak cerita dari aku, dan nanti aku bakal cerita lagi di video selanjutnya. Dan aku butuh support kalian dari teman-teman online buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian buat bantu support aku. Ya, kita sama-sama saling support guys. Jadi jangan lupa di subscribe tentunya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah selalu nungguin video-video dari aku dan udah nontonin video-video di channelku. Terima kasih banget. Jangan lupa buat selalu dukung aku, dan thanks for watching. Bye bye.